Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Hairunisa Arifin, NIM S1S11979. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep proses pada sistem operasi. Sebelum kita mengenal tentang konsep proses, kita terlebih dahulu harus tahu apa itu proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Eksekusi proses dilakukan secara berurutan. Dalam suatu proses terdapat program, counter, stack, dan daerah data. Kemudian sistem operasi mengeksekusi berbagai jenis program. Pada sistem batch, program tersebut biasanya disebut dengan job. Sedangkan pada sistem time sharing, program disebut dengan program user atau text. Beberapa buku teks menggunakan istilah job atau proses. Kemudian kita beralih ke status proses. Seperti yang saya bilang bahwa meskipun tiap proses terdiri dari suatu kesatuan yang terpisah, namun ada kalanya proses-proses tersebut butuh untuk saling berinteraksi. Suatu proses bisa dibangkitkan dari output proses lainnya sebagai input. Pada saat proses dieksekusi akan terjadi perubahan status. Saat status proses didefinisikan sebagai bagian dari aktivitas proses yang sedang berlangsung saat itu. Kemudian kita beralih ke informasi. Saya akan menjelaskan informasi yang terdapat pada setiap proses, meliputi yang pertama adalah status proses yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu new, ready, running, waiting, dan terminate. Yang kedua, program counter menunjukkan alamat berikutnya yang akan dieksekusi oleh proses tersebut. Yang ketiga yaitu CPU register. Register bervariasi tipe dan jumlahnya, tergantung arsitektur pada komputernya. Register-register tersebut terdiri atas akumulator, indeks register, stack pointer, dan register serbaguna, dan beberapa informasi tentang kode kondisi. Selama program counter berjalan, status informasi harus disimpan pada saat terjadi interrupt. Gambar selanjutnya menunjukkan switching proses dari suatu proses ke proses berikutnya. Kemudian ada informasi penjadwalan CPU, informasi manajemen memori, informasi accounting, dan informasi status I/O. Saya akan menjelaskan sedikit tentang penjadwalan proses. Dimulai dari antrian penjadwalan. Penjadwalan representasikan dalam bentuk antrian yang disimpan sebagai linked list dan berisi pointer awal dan akhir PCB. Tiap-tiap PCB memiliki suatu pointer field yang menunjukkan ke proses berikutnya. Jenis-jenis antrian penjadwalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, job queue. Semua proses yang masuk dalam suatu sistem akan diletakkan ke dalam job queue. Ready queue, yang kedua itu ready queue. Yang definisinya itu proses-proses yang ada di memori utama dan menunggu untuk dieksekusi diletakkan pada suatu list yang disebut dengan ready queue. Yang ketiga, device queue. Deretan proses yang sedang menunggu peralatan I/O tertentu disebut dengan device queue. Penjadwal atau scheduler terdapat dalam dua bentuk penjadwal, yaitu long term scheduler dan short term scheduler. Kemudian ada context switch. Context switch ini adalah sebuah komputasi proses untuk menyimpan dan memulihkan keadaan konteks dari sebuah CPU, sehingga eksekusi yang lain dapat dilanjutkan dari titik yang sama di lain waktu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai thread. Thread ini adalah suatu proses yang didefinisikan oleh resource yang digunakan dan lokasi yang akan dieksekusi. Namun, ada kalanya proses-proses akan menggunakan resource secara bersama-sama. Suatu unit dasar dari CPU, utilization, yang berisi program counter, kumpulan register, dan ruang stack disebut dengan thread atau lightweight process, LWP. Thread akan bekerja sama dengan thread yang lainnya dalam hal penggunaan bagian kode, bagian data, dan resource sistem operasi
seperti open file dan sinyal secara kolektif yang sering disebut dengan teks. Kemudian ada deadlock. Deadlock ini berarti adalah keadaan di mana dua program memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang lain. Tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program yang lain memberikan sumber dayanya, tetapi tidak ada yang mengalah. Penyebab deadlock itu ada 4. Yang pertama, mutual exclusion, hold and wait, circular waiting, dan no preemptive. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.